Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rencana proposal penelitian R&D yang akan saya lakukan. Nah, tentunya pertama saya akan mengambil judul terlebih dahulu, dan judul yang saya ambil adalah pengembangan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran fikih ibadah di kelas 10 Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik. Dan selanjutnya untuk latar belakang masalah atau pentingnya masalah untuk diteliti pada judul penelitian yang saya ambil ini, bahwasanya mata pelajaran fikih ini sangat penting untuk membentuk pemahaman dan juga pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam konteks Islam. Adapun masalah yang saya ambil ini nantinya sangatlah penting untuk diteliti karena di Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin, yang mana lembaga tersebut juga saya pernah menimba ilmu di sana. Ini yang saya rasakan selama saya belajar, ini tidak saya temui program atau model pembelajaran PBL atau problem based learning. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif ingin menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran tersebut dalam lembaga tersebut. Nah, misalnya juga apalagi fikih ibadah yang berhubungan dengan sholat, zakat, dan puasa. Nah, dalam konteks seorang muslim ini sangat penting untuk memahaminya dan juga beranalisis kritis dalam menerapkan hal tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian dan pengembangan yang akan saya lakukan ini diharapkan dapat membantu lembaga tersebut untuk meningkatkan proses atau lingkungan belajar yang interaktif, khususnya di kelas 10 Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin. Dan selanjutnya tentunya ada rumusan masalah dalam setiap proposal penelitian. Nah, untuk rumusan masalah dalam rencana proposal penelitian R&D yang akan saya lakukan adalah bagaimana proses pengembangan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran fikih ibadah di kelas 10 Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin. Kemudian terdapat desain penelitian. Nah, pada penelitian yang akan saya lakukan ini saya menggunakan mix method atau gabungan antara kual dan kuan, dan juga menggunakan research and development atau R&D. Nah, pada desain jenis penelitian kualitatif ini saya akan menggunakan deskriptif kualitatif untuk mengambil data-data dari objek-objek yang saya butuhkan. Nah, kemudian untuk yang penelitian kuantitatif ini saya menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental karena objek yang saya ambil ini meningkatkan atau berhubungan dengan psikomotorik atau keterampilan seorang siswa. Dan itu siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin. Nah, kemudian saya juga menggunakan penelitian R&D sesuai dengan judul yang saya ambil. Nah, dengan model ADI atau singkatannya adalah analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, kemudian untuk prosedur pengembangan pada alur penelitian dan pengembangan yang akan saya lakukan nanti, bahwasanya pertama saya akan menggunakan analisis kebutuhan. Jadi saya akan menganalisis kebutuhan yang
dibutuhkan dalam penelitian yang akan saya lakukan ini. Nah, sehingga nanti dapat memunculkan potensi yang mana potensi tersebut itu sesuai dengan kebutuhan yang saya gunakan atau yang saya ambil. Seperti contoh, saya membutuhkan beberapa objek untuk saya teliti, terutama guru yang ada di lembaga tersebut, kemudian para siswa kelas 10 yang nantinya akan saya ambil secara acak, dan kemudian akan saya eksperimen. Dan seperti itu dengan menggunakan analisis kebutuhan. Kemudian nanti memunculkan potensi pada lembaga Madrasah Aliyah Muhammad Sholihin tersebut untuk mengondisikan para siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, terutama pada mata pelajaran fikih ibadah ini. Nah, kemudian yang kedua, untuk desain atau model pembelajarannya, ini saya akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, ini dimana nanti siswa akan dikelompokkan, kemudian diberi suatu masalah yang untuk dipecahkan oleh siswa tersebut, dan siswa tersebut akan memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan mencari referensi dan lainnya untuk saling membahas dan memecahkan masalah yang diberikan oleh peneliti atau perantara juga lewat guru. Selanjutnya untuk pengembangannya, nanti ketika saya mendapatkan hasil yang saya dapatkan, seperti apa efektifnya dan seperti apa kondisi lingkungannya, nanti akan saya kembangkan dengan sesuai hasil yang saya dapatkan. Dan ketika itu berhasil dan menjadi solusi bagi ketidakaktifan siswa dalam proses pembelajaran, nah hal tersebut nanti akan dapat membangun atau mengembangkan psikomotorik siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian untuk implementasinya, ya tentunya nanti diterapkan dalam proses pembelajaran mata pelajaran fikih ibadah pada kelas 10 Madrasah Aliyah Muhammad Sholihin. Kemudian untuk evaluasi, nanti ketika ada kekurangan atau masukan dari segala pihak lembaga, nanti saya akan terima dan saya akan cross check kembali, dan saya akan mengevaluasi dan menemukan solusi untuk kebaikan penelitian yang akan saya lakukan. Nah, kemudian untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, ini saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama ada wawancara. Pertama saya akan wawancara pihak-pihak lembaga yang bersangkutan, seperti khususnya pada guru mata pelajaran fikih. Nanti saya akan menanyakan bagaimana kondisi pembelajaran selama berlangsung, terutama pada penjelasan fikih ibadah. Kemudian juga nanti saya akan melakukan observasi terhadap para siswa ketika proses pembelajaran itu seperti apa. Ada yang mengantuk atau ada yang bagaimana, ada yang kurang, ada yang tidak memperhatikan dan lain-lainnya. Nanti saya akan observasi. Nah, kemudian setelah itu saya mengadakan angket terhadap siswa ketika sudah melakukan atau terlaksana penelitian yang saya lakukan ini, bagaimana keefektifan model pembelajaran PBL ini. Nah, nanti akan saya sebarkan angket terhadap para siswa. Nah, untuk instrumennya pada wawancara, tentunya segala hal yang berhubungan dengan wawancara, seperti nanti ada wawancara guide atau bimbingan wawancara yang saya juga perlu bimbingan dari guru-guru di situ. Dan kemudian ketika observasi, saya memerlukan instrumen berupa catatan lapangan dan juga lembar observasi dan lainnya.
Dan untuk angket tentunya saya menggunakan angket siswa, yang mana objeknya adalah para siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin. Nah, yang terakhir saya menggunakan analisis data berupa uji tes dan juga regresi, yang mana nanti ketika data-data yang sudah saya dapatkan melalui prosedur penelitian dan pengembangan yang saya lakukan, nah nanti saya akan uji dengan melalui tes. Bagaimana tanggapan para siswa dan hasil dari model pembelajaran yang diterapkan tadi, yakni problem based learning tadi. Kemudian regresi ini saya menggunakannya untuk menguji keefektifannya seperti apa ke depan dan kemanfaatnya dipakai atau tidak di dalam lembaga tersebut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan semoga penelitian R&D yang akan saya lakukan ini dapat bermanfaat dan dapat diterima dalam lembaga yang saya tuju, yakni Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.